Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Baju putih dicuci bersih, jika dipakai indah mempesona. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda sehat dan bahagia. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Kamis Putih. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Yohanes Subagio. Romo Subagio, salam jumpa Romo, apa kabar Romo? Kabar baik, kabar gembira. Terima kasih kepada Tuhan tetap memberi kita kesehatan dan kehidupan. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya untuk hadir mengisi di acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Subagio. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, setiap kali kami merayakan Ekaristi, kami mengenang Putramu Yesus Kristus yang wafat agar kami semua memperoleh kehidupan penuh keselamatan. Semoga hati kami senantiasa Kau undang untuk mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu, menyelamatkan kami dan mendampingi perjalanan kami di dunia. Semoga kami senantiasa belajar dari sabda-Mu yang kami dalami hari ini, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen.
Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepas belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Dia kepada Simon. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang,
tetapi engkau akan memahaminya kelak, kata Petrus kepadanya. Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Setelah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tetap, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab itu aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu pun juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi, pada hari Kamis Putih ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Subagio. Romo Subagio pada hari Kamis Putih ini, Romo ingin men-sharingkan inspirasi iman kepada kami semua Oase Rohani Katolik mengenai apa ini, Romo? Baik. Hari Kamis Putih sebetulnya dikenangkan dua hal. Iya. Yang pertama itu adalah institusi atau pelembagaan Ekaristi. Ada dasarnya di situ. Inilah hari di mana Yesus mengundang murid-muridnya, mengajak murid-muridnya untuk membuat sebuah perjamuan di lantai atas, di ruangan yang biasa digunakan Yesus dan murid-muridnya untuk berkumpul di cenakulum. Ekaristi dirayakan Yesus. Kata Yunani Eucharistein pada dasarnya berarti menemukan kebaikan Tuhan dan mensyukurinya. Inilah hari ulang tahun imamat. Maka kepada para imam yang selesai memperbarui janji imamatnya, biasanya diucapkan selamat. Inilah hari ulang tahun imamat, hari ulang tahun Ekaristi, dan untuk itulah para imam ditahbiskan. Mereka ditahbiskan untuk melayani Ekaristi. Kita hanya bisa berekaristi, bersyukur kepada Tuhan karena menemukan kebaikannya. Kalau kita tidak menemukan apa-apa, pasti aneh. Kita mengatakan, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Padahal Bapak dan Ibu itu tidak melakukan apa-apa kepada kita. Kita hanya bisa bersyukur, kita hanya bisa berterima kasih karena menemukan kebaikan. Dalam hal Ekaristi, kita bersyukur karena menemukan kebaikan Tuhan. Kebaikannya yang utama adalah bahwa Dia peduli pada hidup kita. Tuhan peduli pada kebahagiaan dan kedamaian kita. Tuhan peduli pada keselamatan kita. Kita atur waktu kita, mungkin yang pertama kita bicara mengenai bacaan pertama Mazmur, tanggapan dan bacaan kedua terlebih dahulu. Di situ kita
menemukan dasar-dasar Ekaristi. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 12, dikisahkan perintah Tuhan, firman-Nya kepada Musa dan Harun untuk membuat sebuah perayaan Paskah, perayaan syukur. Diberikan detail apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, entah kambing atau domba. Kalau keluarga terlalu kecil, bisa bergabung dengan yang lain-lain. Perayaan Paskah pada hakikatnya adalah sebuah perayaan yang menggabungkan tradisi para gembala dan para petani. Kita lihat para gembala itu pasti punya kambing, domba. Sementara para petani punya hasil panenan, punya gandum, punya sayur-sayuran yang bisa dijumpai dalam dunia pertanian mereka. Ini juga jenis sayuran yang bisa dijumpai orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Rasanya agak pahit. Nah, ini dua perayaan gabungan antara para petani dan para gembala. Di balik perayaan itu ada sebuah ucapan syukur. Karena perayaan Paskah selalu dilaksanakan pada masa tertentu. Dalam bacaan yang pertama dikatakan pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba dan seterusnya. Dalam musim semi ini ada sebuah masa sesuai dengan kecenderungan alam. Biasanya binatang-binatang peliharaan, terutama kambing dan domba, itu mengalami sebuah masa berkembang biak, masa kawin dan melahirkan anak-anak yang baru. Ini masa di mana kambing domba akan menghasilkan kehidupan yang baru lewat kelahiran anak-anak kambing dan domba. Untuk orang-orang yang bekerja sebagai petani, ini juga sebuah masa untuk memanen dan menghasilkan juga hasil panenan yang tidak bisa disantap begitu saja. Perlu ada sebuah upacara untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi di situ sebetulnya ada sebuah latar belakang. Ada kehidupan baru yang diberikan kepada para gembala lewat kambing domba peliharaan mereka. Ada panenan baru. Panenan gandum ini memberi kehidupan kepada para petani. Jadi di balik upacara Paskah sebetulnya ada sebuah latar belakang memberi kehidupan baru kepada orang-orang Israel. Namun dalam bacaan hari ini peristiwa Paskah ini dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang diyakini di masa lalu bahwa Tuhan memberikan kehidupan, menyelamatkan orang-orang Israel di perbudakan sehingga mereka tidak dibinasakan Tuhan. Di balik segala peraturan yang diberikan kepada Musa dan Harun tadi, ada perkataan ini. Setelah kamu itu makan, memasak daging domba atau kambing, oleskanlah darahnya ke palang pintu. Itu akan membuat Tuhan melihat rumah-rumah orang Israel ada darah. Orang-orang Israel mempersembahkan kurban dan selalu menggunakan darahnya dicipratkan, dipercikkan. Ini adalah tanda kehidupan. Darah itu tanda kehidupan untuk orang-orang Israel. Kalau darah tidak ada, darah tidak lagi mengalir dalam tubuh binatang, tubuh manusia juga, kehidupan tidak ada. Maka darah itu menunjukkan bahwa orang Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan dan dalam ikatan itu ada kehidupan. Maka Tuhan tadi
melepaskan, membebaskan Israel, melewatkan rumah-rumah Israel. Itu arti dasar dari Pesah atau Paskah. Orang Israel tidak mengalami kematian, tapi mengalami kehidupan karena mereka mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Perjanjiannya dibarui, diingatkan, dihayati dengan memercikkan darah. Maka dibalik apa yang dikatakan dalam bacaan yang pertama, ada sebuah pesan kehidupan. Orang yang hidup sebagai petani itu mempersembahkan kurban kambing atau domba karena mereka akan mendapatkan kehidupan dari peliharaan mereka pada musim binatang-binatang ini berkembang biak melahirkan anak-anak yang baru. Orang-orang yang bekerja sebagai petani juga akan memperoleh panenan yang mereka syukuri. Mereka akan bercocok tanam secara baru. Maka mereka juga mensyukuri kehidupan yang diberikan Tuhan lewat makanan. Dalam bacaan kita sungguh merasakan Tuhan melewatkan rumah-rumah Israel yang diperciki palang pintunya dengan darah. Tuhan memberikan kehidupan kepada orang Israel. Tuhan Yesus adalah pemberi kehidupan, pemberi keselamatan kepada kita semua. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sebetulnya bersyukur atas anugerah kehidupan, anugerah keselamatan, anugerah kehidupan yang kekal yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kita hidup dalam dunia yang tidak pernah lepas dari dosa, tetapi kita karena perjanjian kita dengan Tuhan, karena baptisan kita, karena iman kita, dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa, dibawa pada kehidupan yang sejati di surga. Mudah-mudahan keterangan saya tidak terlalu sulit. Sangat bisa dimengerti dan dipahami, Romo, memberikan inspirasi bagi kami bahwa perayaan Paskah itu adalah Tuhan memberikan kita kehidupan baru, Romo. Ya, baiklah Romo, kita sudah ada di penghujung acara. Nanti kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Yohanes Subagio dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan pertemuan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Subagio, silakan dilanjutkan, Romo. Baik, saya akan mulai dari bacaan Injil terlebih dahulu. Sangat terasa, bahkan inilah pesan Injil ditegaskan Yesus di bagian akhir, bahwa kita semua yang mengikutinya diundang untuk melayani daripada dilayani. Dia mengatakan, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, untuk apa? Untuk melayani. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang kuperbuat kepadamu. Ini bahan renungan bagi kita semua. Bahan yang sungguh perlu untuk bertanya pada kita. Apakah kita ini sebetulnya lebih suka melayani, lebih memilih untuk melayani, atau lebih suka dilayani? Kita hidup dalam
sebuah dunia di mana pelayanan itu bisa menjadi sebuah privilege, sesuatu yang meningkatkan harga diri kita. Kita mendapatkan pelayanan ekstra. Kita lebih suka kalau masuk ke sebuah tempat makan, kita semua dilayani. Daripada kita mengundang orang dan kita menjadi pelayan bagi mereka semua agar mereka berbahagia. Seringkali dalam gereja, kita lebih menikmati dilayani daripada melayani. Maka sebuah kultur pelayanan harus kita buat. Saya terkesan pada Bapak Uskup yang dalam kesempatan-kesempatan liturgi berusaha mengubah kata-kata bahwa para romo itu bukan pejabat gereja. Saya sebagai pejabat gereja meresmikan perkawinan ini. Kata itu dilembutkan. Bukan pejabat, kita adalah pelayan gereja. Maka lewat pengubahan kata saja, kita sebetulnya mengajarkan sebuah kebiasaan, sebuah kultur bahwa kita semua adalah pelayan gereja. Para ketua lingkungan, para ketua seksi, siapapun yang aktif dalam gereja, sebetulnya diundang untuk masuk dalam semangat Tuhan Yesus yang mencuci kaki para muridnya. Kita semua melakukan ini semua demi sebuah semangat pelayanan, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, godaan untuk menempati sebuah posisi, lalu menguasai, mengatur, menertibkan, itu besar sekali dalam gereja. Maka Yesus mengundang kita untuk berubah gaya hidup, untuk bertobat, menjadi pelayan daripada menjadi orang yang menikmati dilayani. Menarik untuk memperhatikan sikap Petrus yang selalu salah tangkap terhadap Yesus. Dia bahkan seperti melarang Yesus, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Dan Yesus memberikan sebuah teguran yang lumayan keras. Kalau dia tidak boleh membasuh kaki Petrus, maka Petrus pun tidak akan mendapat bagian bersama-sama dengan Yesus. Artinya dia hidup di luar sebuah cara yang disampaikan oleh Yesus. Dia tidak bisa memahami pelayanan itu. Ini sejajar dengan hal baik yang dipikirkan Petrus waktu dia mengatakan, Tuhan Yesus, engkau tidak boleh menderita. Sebagai Mesias, engkau harus menjadi seorang pemimpin yang mulia jauh dari penderitaan. Bukankah ini sebuah keinginan yang baik? Petrus menginginkan Yesus tidak menderita. Baik-baik saja, mulia. Tapi Tuhan Yesus menegur dia dengan perkataan, enyahlah kau iblis. Kendati kata-katanya baik, tapi sebetulnya itu membelokkan kehendak Tuhan, kehendak Allah, bahwa Yesus harus menderita supaya kita semua selamat. Dia harus mati supaya kita bangkit bersamanya. Maka di balik kata-kata Petrus, engkau tidak boleh melayani aku membasuh kakiku, sebetulnya ada juga yang dibelokkan oleh Petrus karena Tuhan itu datang ke dunia untuk melayani. Maka kata-kata Yesus sebetulnya lumayan keras. Engkau tidak akan mendapat bagian bersama-sama dengan aku. Nah, yang dilakukan oleh Yesus dalam kesempatan perjamuan pada saat dia mempunyai kesempatan makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia juga mengajarkan mengenai roh pelayanan ini. Tanpa pelayanan, gereja akan menjadi sebuah lembaga sosial begitu saja, tanpa roh. Ya. Kita mengenal kata administrasi
di balik kata ini sebenarnya ada sebuah semangat pelayanan, ad ministry. Bukankah administrasi, bukankah segala keteraturan itu dimaksudkan untuk pelayanan, bukan demi keteraturan saja, untuk melayani orang agar dia masuk dalam sesuatu yang melegakan, mempermudah, menyelamatkan. Maka perlu sekali lagi kita ingatkan bahwa inilah hal yang sangat mendasar dalam gereja. Jangan sampai kita itu membuat segala peraturan, segala kebijaksanaan dan melupakan roh ministry. Jadi administrasi, segala pengaturan harus kembali pada semangat dasar ministry, pelayanan. Dan itulah yang dimaksudkan Tuhan saat dia membasuh kaki. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Kaki itu sesuatu yang kotor, letaknya di bawah, menginjak tanah. Orang zaman dulu belum pakai sepatu, mereka memakai sendal. Maka kaki jelas kotor. Tapi kaki yang kotor itu justru yang dibasuh dan dicium, diseka, dicuci oleh Yesus. Ya. Dan itu sebuah perendahan diri yang luar biasa. Ya. Semoga kita terus diingatkan Tuhan, kita menjadi gereja yang menekankan pelayanan, ministry, daripada administrasi, melupakan pelayanan. Kira-kira itu pesan dari Injil hari ini. Ekaristi tidak bisa dilepaskan dari semangat pelayanan ini. Terima kasih Romo. Sangat menarik sekali tadi Romo katakan bahwa kita semua itu dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus untuk melayani ya Romo. Ya. Bahkan semua ketua-ketua, biasanya ketua-ketua di dalam seksi-seksi, ketua lingkungan, koordinator wilayah, itu harusnya mengikuti teladan Yesus untuk melayani Romo. Ya. Terima kasih Romo. Romo, sebelum kita tutup acara ini ada kesimpulan yang disampaikan. Baik. Bacaan kedua belum kita singgung. Ya. Ada hal-hal yang kita katakan juga dalam Ekaristi sekarang ini. Dalam bacaan kedua itu ada perkataan seperti ini. Tuhan Yesus pada malam dia dikhianati, dia memecah-mecahkan roti. Ini yang dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Dia juga melakukan yang sama dengan anggur yang ada dalam piala. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Ya. Ada 2 kali disebutkan kata mengenangkan. Kenangan itu selalu menjalin relasi. Kalau kita mengenang orang yang sudah meninggal, kita mengenang orang-orang yang kita cintai, dalam kenangan itu terbitlah suatu relasi. Relasi tidak hilang. Tapi kalau kita sudah tidak mengenang lagi, tidak ingat lagi, itu relasinya hilang. Saya pernah ketemu teman saya ingat dia karena wajahnya tidak banyak berubah polanya. Tapi waktu saya menyapa dia bertanya-tanya, kamu siapa ya? Berarti dia sudah melupakan saya, tidak mengenang saya lagi, sementara saya masih mengenang dia. Ya. Saya sebut nama saya dan dia langsung menyalami saya dan relasi terjadi lagi. Dia ingat saya, dia mengenang saya. Ya. Maka kata mengenang Yesus lewat Ekaristi dengan alat, dengan perangkat, ya, piala dan
roti, piala yang ada cawanya itu membuat kita bisa mengenang Yesus. Cara sederhana yang dipakai untuk mengenang Yesus adalah merayakan Ekaristi, melakukan apa yang dia lakukan, dan dia berpesan, lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Kalau kita mau mengenangkan, mari kita membuat Ekaristi dengan bahan roti dan anggur ini. Catatan saya ini, dalam bacaan pertama, ada makanan yang dikorbankan untuk keluarga-keluarga Israel. Dalam pengenangan Yesus ada roti dan anggur. Mengapa Tuhan memakai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, makan dan minum, dalam rangka kedangan? Di balik makanan ini sebetulnya juga ada nilai kehidupan. Kalau kita tidak makan selama beberapa hari, tubuh kita tidak mendapatkan asupan. Kita bisa meninggal dunia kalau tidak makan. Tapi makanan menghidupkan kita. Maka alat-alat ini dipakai oleh Tuhan untuk merenungkan makna kehidupan. Di balik makanan ada nilai kehidupan. Walaupun Yesus mentransformasi bukan hanya hidup fisik saja, tetapi hidup bersamaku, ada dalam relasi denganku, itu menyelamatkan, memberi kehidupan kepadamu. Maka di hari Kamis Putih, kita sebetulnya bersyukur atas Ekaristi, atas makanan yang menyelamatkan dan menghidupkan, atas teladan pelayanan yang membuat kehidupan menjadi lebih baik daripada kita menuruti naluri kita untuk dilayani. Tapi melayani membuat kehidupan menjadi lebih indah. Karena dalam pelayanan kita sebetulnya memberikan diri kita, memberikan kehidupan kita. Itu yang diberikan Yesus kepada kita. Saya ingat kata-kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, ya, waktu Paulus berpamitan, dia mengutip kata-kata Tuhan. Itu dikatakannya seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, walaupun tidak kita temukan ayatnya secara gamblang. Paulus mengutip kata-kata Tuhan ini, jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah pengalaman yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kehidupan, memberi keselamatan, memberi teladan pelayanan. Itu membahagiakan. Tuhan Yesus membahagiakan kita semua. Jauh lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Semoga kita sampai pada pengalaman rohani ini. Terima kasih, Mbak Utami. Terima kasih Romo Subagio untuk renungannya di hari Kamis Putih ini, memberikan inspirasi bagi kami untuk meneladani Yesus untuk saling melayani. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Subagio. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang untuk memberikan kehidupan-Mu kepada kami. Agar kami semua hidup dan hidup di dalam kelimpahan kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kami bisa bertobat, terutama karena kami disadarkan oleh kebaikan-Mu yang luar biasa. Kurban kehidupan-Mu agar kami dibangkitkan dan ikut dalam kebahagiaan surgawi. Semoga kami senantiasa melihat bukan hukuman yang dipikirkan oleh Allah kami, melainkan pertobatan kami, melainkan kasih dan kerahiman yang siap dicurahkan bagi pertobatan kami. Semoga kami senantiasa sadar akan kebaikan-Mu dan bersyukur kepadamu
setiap kali kami merayakan Ekaristi. Turunkanlah berkat-Mu kepada kami, supaya kami menjadi umat-Mu yang tidak pernah lelah bersyukur. Berkat Tuhan Maha Kuasa dicurahkan kepada saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Demikianlah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Subagio memberikan inspirasi iman pada kita untuk mengikuti teladan Yesus, untuk saling melayani. Akhir kata, Romo Yohanes Subagio dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.